Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rohim, SPDI, MPD. Kelompok 3 yang beranggotakan Irma Delia Putri, Rio Fauzi, saya sendiri Untung Suseno, dan Widya Dara. Materi kami adalah fi'il mudhari. Dan untuk penyampaian materi, silakan simak video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Irma Delia Putri akan membacakan materi yang pertama tentang pengertian fi'il mudhari. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari adalah kata kerja atau kalimat yang menunjukkan makna sedang dilakukan atau akan dilakukan. Fi'il mudhari secara bahasa adalah perbuatan yang menunjukkan pada suatu masa tertentu. Sedangkan fi'il mudhari menurut terminologi adalah kata kerja yang menunjukkan kepada tercapainya suatu perbuatan pada zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Yang kedua yaitu domir pada fi'il mudhari. Domir adalah kata ganti seperti dia, kamu, mereka, dan lain-lain. Pada bahasa Arab, kata ganti untuk perempuan dengan laki-laki itu dibedakan, dan untuk 2 orang dibedakan dengan 1 orang, dan lebih dari 2 orang atau 3. Yang pertama, kata ganti untuk orang ketiga. Muzakkar untuk laki-laki, mufrad 1 dengan domir huwa yang artinya dia, mutsanna 2 dengan domir humma yang artinya mereka, jamak lebih dari 2 dengan domir hum yang artinya mereka. Kemudian muannas untuk perempuan, mufrad 1 dengan domir hiya yang artinya dia, mutsanna 2 dengan domir humma yang artinya mereka, kemudian jamak lebih dari 2 dengan domir hunna yang artinya mereka. Setelah itu kata ganti untuk orang kedua, jenis muzakkar, mufrad 1 dengan domir anta yang artinya kamu, mutsanna 2 dengan domir antuma yang artinya kalian, jamak lebih dari 2 dengan domir antum yang artinya kalian. Kemudian untuk muannas mufrad 1 dengan domir anti yang artinya kamu, mutsanna 2 dengan domir antuma yang artinya kalian, jamak lebih dari 2 dengan domir antuna yang artinya kalian. Kemudian kata ganti untuk orang pertama jenis muzakkar dan muannas, mufrad 1 dengan domir ana yang artinya saya, mutsanna 2 dengan domir nahnu yang artinya kami atau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Fauzi, NPM 1721030382. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya. Materi saya yaitu 3 perubahan domir pada fi'il mudhari. Fi'il madhi dan fi'il mudhari senantiasa mengalami perubahan bentuk sesuai dengan jenis domir dari fi'il atau pelaku pekerjaan. Pada fi'il mudhari, perubahan bentuknya terjadi di awal dan di akhir kata. Berikut adalah perubahan domir pada fi'il mudhari. Dia, laki-laki pergi. Contohnya yaitu yazhabu. Kalau domirnya huwa. Mereka untuk laki-laki pergi yazhabani. Domirnya huma.
mereka laki-laki pergi. Yazhabuna, domirnya huma, dia perempuan pergi. Nazhabu, domirnya hiya, mereka perempuan pergi. Contohnya yazhabani, domirnya huma, mereka perempuan pergi. Contohnya yazhabna, domirnya hunna, kamu laki-laki pergi. Contohnya yazhabu, domirnya anta, kalian laki-laki pergi. Nazhabani, contoh domirnya antuma, kalian laki-laki pergi. Tazhabuna, domirnya antum, kamu perempuan pergi. Tazhabina, domirnya anti, kalian perempuan pergi. Tazhabani, domirnya antuma, kalian perempuan pergi. Tazhabni, domirnya antuna, saya. Contoh azhabu, domirnya anna, kami. Contohnya nazhabu, domirnya nahnu. Dari contoh tabel di atas terdapat contohnya, yaitu saya pergi ke kantin. Ana azhabun illal maqsafu, alif di depan. Kamu laki-laki pergi ke kantin. Anta tazhabu illal maqsafun, taknya berada di depan. Kamu perempuan pergi ke kantin. Anti tazhabina ila maqsafun, taknya di depan dan nunnya berada di belakang. Dia laki-laki pergi ke kantin. Contohnya huwa yazhabu illa maqsafun, ya-nya berada di depan. Dia perempuan pergi ke kantin. Hiya tazhabu illa maqsafun, taknya berada di depan. Untuk materi selanjutnya yang keempat, yaitu ciri-ciri fi'il mudhari. Adapun ciri-ciri fi'il mudhari yaitu didahului dengan huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada 4, yaitu yang pertama alif. Penggunaannya digunakan oleh mutakalim atau orang pertama tunggal. Contoh azhabu. Dan huruf yang kedua yaitu nun, digunakan oleh mutakalim atau orang pertama jamak. Contohnya nazhabu. Dan yang ketiga ya, dipakai orang ketiga goib, baik tunggal, ganda atau jamak. Contohnya di sini yazhabuna, yazhabu, dan yazhabani. Dan yang terakhir keempat yaitu adalah ta, digunakan oleh mukhotob atau orang kedua, baik laki-laki, perempuan, tunggal maupun ganda. Contohnya yaitu tazhabuna, tazhabu, dan tazhabani. Dan yang kedua dapat dimasuki huruf sin dan saufa. Huruf sin dan saufa sama-sama berarti akan. Apabila kata ini disebutkan dalam pembicaraan atau tulisan sebelum fi'il mudhari, bedanya sin bermakna akan dalam waktu dekat, sedangkan saufa bermakna akan dalam waktu jauh atau kelak. Contoh sayashhadu dan saufa yashhadu. Yang ketiga, dan dapat dimasuki huruf la. Huruf la untuk menunjukkan kata larangan yang ditunjukkan untuk lawan bicara agar tidak melakukan sesuatu. Contohnya la yazhabu,
la yazhadu, dan la yadribu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, di situ terdapat ada makalahnya, boleh dicek langsung ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Dara akan menjelaskan fi'il mudhari. Adapun ciri-ciri fi'il mudhari yaitu 1. Didahului dengan huruf mudhari'ah yang 4. Yang pertama alif. Alif digunakan oleh mutakalim atau orang pertama tunggal. Contoh ashabu. Kedua, nun digunakan oleh mutakalim atau orang pertama jamak. Contoh nashabu. Ya dipakai orang ketiga atau gaib, baik tunggal, ganda, atau jamak. Contoh habuna, yashabu, dan yashabani. Yang terakhir, ta digunakan oleh mukatab atau orang kedua, baik laki-laki, perempuan tunggal maupun jamak. Contoh habuna, tashabu, dan tashabani. Yang kedua, dapat dimasuki huruf sin dan saufa. Huruf sin dan saufa sama-sama berarti akan apabila kata ini disebutkan dalam pembicaraan atau tulisan sebelum fi'il mudhari. Bedanya, sin bermakna akan dalam waktu dekat, sedangkan saufa bermakna akan dalam waktu jauh atau kelak. Contoh sayashhadu dan saufa yashhad. Ketiga, dapat dimasuki huruf la. Huruf la untuk menunjukkan kata larangan yang ditunjukkan untuk lawan bicara agar tidak melakukan sesuatu. Contoh layas habu dan layas hadu. Selanjutnya adapun hukum-hukum fi'il mudhari ditinjau dari segi awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Untung Suseno, NPM 2021030161, menjelaskan tentang hukum fi'il mudhari. Yang pertama yaitu fi'il mudhari yang mabni. Yang pertama ada mabni dengan sukun ketika bersambung dengan nun al-inats. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yardi'ni. Kata yardi'ni di sini adalah fi'il mudhari dengan mabni karena tersambung dengan nun al-inats. Yang kedua ada mabni fathah ketika bersambung dengan nun taukid, nun atau nun yang ditambahkan pada akhir fi'il yang berfungsi untuk memberi penekanan pada fi'il itu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, la nukhrijannaka. Pada kata nukhrijannaka terdapat nun taukid yang menyebabkan kata tersebut mabni dengan fathah. Ada juga dua fi'il mudhari yang mu'rab. Yang pertama mu'rab dengan harokat jika tidak bersambung dengan alif al-isnain, waw al-jamaah, atau ya al-muktabah. Waw al-jamaah atau ya al-muktabah, contohnya yadakhibu, lan la yadakhiba, lam yadakhibu. Ketika fi'il yadakhibu dimasuki oleh lan yang merupakan salah satu huruf yang menasabkan fi'il mudhari, harokatnya berubah menjadi fathah. Begitu pula saat fi'il ini dimasuki oleh lam dan mim yang merupakan salah satu huruf yang menjazamkan fi'il mudhari, maka harokatnya berubah menjadi sukun. Begitu halnya ketika fi'il mudhari ini tidak dimasuki oleh amil nasab atau amil jazam, harokat akhirnya adalah domamah. Contoh ada mu'rab dengan huruf jika fi'il mudhari bersambung dengan alif al-isnain, waw al-jamaah, atau ya al-muktabah. Contohnya yadakhibu, yadakhibuna, yadakhibuni, yadakhibuna, yahdihabuna. Dan ada juga contoh percakapan fi'il mudhari seperti ada Qasim dan juga Hasan. Contohnya
Qasim, illa aina tadhabu ya Hasan. Mau kemana wahai Hasan? Hasan menjawab, adhabu illa ma'sof. Saya mau ke kantin. Qasim menjawab lagi, bertanya lagi, mada taridu ya Hasan. Anda mau beli apa hai Hasan? Aridu an astari kolma minal fadlik. Saya mau membeli sebuah pulpen. Itulah contoh percakapan dengan fi'il mudhari'. Itu saja yang dapat kelompok kami bagikan. Sekiranya ada kurangnya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.